Ini bermanfaat ya, tapi berfaedah. Tuh, bahasa Arab memang menarik ya. Manfaat bahasa Arab, faedah bahasa Arab. Faedah itu artinya ya, kita mengetahui sesuatu itu ada gunanya atau tidak. Itu namanya faedah. Tapi apakah mendatangkan manfaat? Belum tentu. Kita tahu ya, yang namanya HP, faedahnya adalah alat komunikasi, faedah ya. Tapi apakah ini punya kita? Enggak. Ya kita cuma dengar cerita ada HP di mana toko itu bukan punya saya. Manfaatnya saya apa? Faedahnya saya tahu. Jadi di dalam Islam itu ya, kita bukan sekedar tahu faedahnya, tapi bahkan kita bisa tahu manfaatnya dan merasakan manfaat itu menjadi apa? Nikmat. Ini bermanfaat. Mendatangkan iman belum? Tidak, belum. Ada orang gara-gara HP ini stres. Ya. Banyak nggak kira-kira yang gara-gara HP ini stres? Ya. Bukan telepon, stres dia. Ya. Tapi juga yang gara-gara HP dia bahagia kan, gitu kan? Artinya apa? Ini belum tentu mendatangkan nikmat. Memang dia punya faedah, kita dapat manfaat, tapi belum tentu menghasilkan nikmat. Jadi berpikir lagi. Idealnya kalau bisa kebersamaan ini mendatangkan nikmat. Makanya sudah Allah tadi kan, ya, ini nikmati ikhwan. Jadi bukan hanya sekedar faedah, manfaat, ya, tapi nikmat. Dan kalau nikmat artinya bertambahlah ya, nilai diri kita di hadapan Allah SWT. Nikmat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Dan sebagai penutup ada tips ini. Saya ini sebenarnya punya satu produk dakwah yang bisa dimanfaatkan gratis sebenarnya. Namanya itu Al-Fatihah Center. Produk dakwah ini memang kami sediakan untuk mensertifikasi bacaan Al-Fatihah kita. Mengapa sampai harus sertifikasi? Karena bacaan Al-Fatihah kita ini ya adalah bacaan rukun atau wajib dalam sholat. Dan membaca Quran itu ada qaidahnya. Dia tidak boleh keluar dari qaidah ini. Dan itu hukumnya fardu ain sebenarnya. Kalau kita kemudian tidak tahu sebelumnya, maka kita perlu beritahu. Yang tahu memberitahu, yang belum tahu dia harus cari tahu. Ya. Dan kemudian ya, kami menyediakan fasilitas. Kami menyediakan bahkan ya sistem yang memudahkan seseorang bisa memperbaiki bahkan bacaannya nanti kita sertifikasi sehingga dia bisa mengatakan nanti bahwa bacaan saya ini ditahqiq oleh ini dan ini yang perlu kita sampaikan. Bacaan saya ini bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Ya, jadi bacaan Al-Fatihah yang terperkenalkan di Al-Fatihah Center ini adalah bacaan yang bersanad sampai ke Rasulullah SAW. Kalau kita nggak bisa baca Al-Quran sampai bersanad pada Rasulullah seluruh Quran, paling tidak Al-Fatihah kita yakin sepenuhnya bacaan ini datang dari Nabi. Cuma Al-Fatihah 7 ayat. Nah nanti lain waktu silakan nanti ini ya bisa ditelusuri, saya ada ininya, ada websitenya gitu. Tapi intinya adalah layanan ini tersediakan. Pak Tommy ini sudah ikut, sudah certified ya, di pengajian beliau, di komplek rumah beliau ya. Yang itu di sana usia beliau paling muda. Yang paling sepuh itu 92 tahun ya usia. Dan kita mau semua, alhamdulillah. Jadi gak usah khawatir kita baca Al-Fatihah kita tuh seolah-olah dia main udah. Ya, ada cara yang mudah Allah berikan ya. Karena itulah kenapa ada Rasulullah, supaya kita baca Quran itu jangan pakai teori. Baca Quran yang paling baik itu adalah lewat meniru. A'udzu billah 10 kali kita lihat ustaznya itu aja kalau ngomong a'udzu billah. Lama-lama a'udzu billah. Innal ladzina kafaru. Tidak kita baca
innal ladzina kafaru, selalu ditekan. Innal ladzi dua ketukan. Selalu Ustaz itu kalau baca inna a'tainakal kautsar inna wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selalu begitu. Niru kita selesai. Kita nggak perlu tahu apa itu idgham, apa itu ikhfa, bila guna, nggak perlu dihafal. Nanti kita ngapal-ngapal itu hilang hafal Quran nanti. Ya, artinya nggak perlu niru sebenarnya. Ingat Rasulullah ketika ngajar Quran ada teorinya kan? Nanti sahabat-sahabatku, kali ini kita belajar tajwid. Ya, kita ada mengenal huruf hijaiyah. Ya, ada sekian hurufnya. Makhrajnya seperti ini. Coba angkat lidahnya. Insya Allah 10 tahun Nabi juga urusannya itu aja. Ya, sampai berapa lama usia Nabi di dunia ini kalau mengajari Quran seperti itu. Allah takdirkan tidak demikian. Allah ajarkan Quran ini dengan cara yang paling mudah. Seperti kita dahulu mengenal bahasa ibu kita masing-masing lewat cara meniru secara alami. Gak pernah kan ibu kita ketika menghina bukan termasuk ibu-ibu di sini. Ketika mengajarkan bahasa Indonesia itu pakai begini, anakku, kamu sedang belajar bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada hukum DM, diterangkan, bukan menerangkan, diterangkan. Jadi rumah makan ya, bukan makan rumah, bukan makan rumah, kan gak pernah gitu. Kita ngobrol, kita mau ke rumah makan, kita mau ke ini, lama-lama siapa yang bukan rumah makan. Enggak pakai ongkos kan, hanya pakai proses pembiasaan. Semudah itu belajar Al-Fatihah. Dan sudah terbukti semuanya sudah sendiri, ibu-ibu sekalian. Ya, silakan nanti pada kesempatan saya. Tapi intinya adalah ini tips buat saya. Mudah-mudahan ada oleh-olehnya kita. Ya, kalau tidak, ya seumur hidup kita. Oh, alhamdulillah saya baca Al-Fatihah saya sudah disertifikasi, sudah terbukti bacaannya benar, ada bukti. Tapi kalau sudah kami tahqiq, itu kami rekam ulang. Jadi ada bukti dokumen rekamannya. Seperti beliau ada bukti rekamannya. Ada bukti rekamannya, ada bukti nanti ada kemudian dokumen sertifikasi. Jadi kalau misalnya salah lagi bacaan kita dengar lagi suara kita yang dulu sudah ditahqiq. Oh, ternyata gini ya baca saya udah lupa aja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan komentar, saya beri kesempatan. Tapi kalau sekiranya sudah cukupkan, ya saya juga akan cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustadz ini tadi menceritakan bahwa beliau punya lembaga namanya Al-Fatihah Center. Kenapa saya tambahin sedikit? Kembali saya